Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, semoga Anda selalu setia bersama channel kami yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Anakku menjelma jadi seekor buaya. Kisah ini ditulis berdasarkan kesaksian Supena yang dituturkan beberapa waktu silam. Kejadiannya berlangsung saat Supena menjabat sekretaris desa atau juru tulis di sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lelaki itu semakin hari semakin menderita setelah ditinggal anak perempuannya. Anaknya yang baru berusia 5 tahun itu merenggut ajal di pinggir sungai Cipunagara. Sejak kehilangan sang anak, Dirta, si lelaki itu selalu melamun di tepi sungai Cipunagara, dan terkadang dia bicara sendirian lalu tersenyum. Begitulah hari-hari yang dilewati Dirta semenjak 4 bulan yang lalu ditinggal mati anak perempuan semata wayangnya. Rasa menyesal di hatinya membuat goncangan hebat di dalam jiwanya. Bermula dari kemarau panjang menjelang akhir tahun, karena kondisi perekonomian yang sulit, banyak warga terpaksa makan nasi aking. Kejahatan pun semakin merebak di berbagai perkampungan penduduk. Kebiasaan mencuri, merampok, disertai penganiayaan kepada korban bukan kejadian aneh lagi ketika itu. Aku sebagai juru tulis alias sekdes cukup kewalahan menerima pengaduan dari masyarakat yang menyangkut pencurian, baik hewan ternak maupun harta benda lainnya yang melanda warga desa. Tak terhitung pula laporan mengenai warga yang busung lapar dan terkena penyakit menular singgah di meja kerjaku yang sudah lapuk. Begitu banyak laporan itu dan sejujurnya saja sulit untuk ditindaklanjuti, mengingat kapasitasku yang hanya sebagai sekretaris desa. Namun dari semuanya hanya ada satu laporan dari warga yang aku anggap menarik untuk ditindaklanjut, yakni tentang kematian bocah berumur 5 tahun yang mati tenggelam di sungai Cipunagara ketika sedang mencari capung dengan teman-temannya. Hari masih pagi dan kayu sepeda tuaku menuju rumah warga yang bernama Dirta. Ada beberapa orang yang hadir menyambut kedatanganku. Aku mengira jasad bocah itu langsung akan dimakamkan. Tetapi setelah diperhatikan wajah-wajah yang menyambutku tanpa kebingungan dan mengeluh, jasadnya belum ditemukan, Pak Ulis, bisik salah seorang kepadaku. Memang kejadiannya kapan? Tanyaku. Kemarin sore menjelang maghrib, jawabnya. Ada bukti atau saksi saat kejadian anak si Dirta tenggelam? Tanyaku kepada ketua RT. Ada, Pak Ulis, temannya, anak Ropiah. Dia menangis pulang sambil membawa sepasang sandal anak si Dirta. Dia memberitahukan kejadiannya kepada bapaknya, papar ketua RT. Aku merenung sejenak, lantas aku perhatikan semua lelaki menyisir pinggiran sungai Cipunagara menuju ke hilir, mumpung hari masih pagi. Aku pun turut serta mencari bersama-sama masyarakat. Tidak sejengkal pun terlewati dari tatapan mata para pencari jasad anaknya Dirta. Rerimbunan alang-alang dan semak-semak yang tumbuh subur di pinggiran sungai Cipunagara tidak luput dari buruan pencari jasad anak perempuan si Dirta. Teriakan-teriakan memanggil nama korban menambah hiruk-pikuk suasana saat itu. Menjelang zuhur pencarian masih tetap nihil, namun semangat warga masih menggebu-gebu untuk mendapatkan korban. Seingatku hampir semua lelaki yang ada di kampung Kedung Jati turun ikut mencari. Menjelang maghrib pencarian dihentikan. Seluruh masyarakat berkumpul di rumah Dirta untuk bermusyawarah mencari solusi apa yang harus dilakukan guna mendapatkan kembali jasad anak perempuannya. Kalau melihat keadaan sungai Cipunagara saat itu, airnya kecil hampir tidak berarus. Ini biasa tiap tahunnya bila musim kemarau. Maka tidak mungkin rasanya jasad anak perempuan si Dirta sudah jauh terseret arus. Ya, mustahil sekali. Saat kebuntuan datang, tiba-tiba salah seorang warga berkata, Pak Ulis, bagaimana kalau kita memanggil pawang buaya? Boleh saja. Siapa di antara kalian yang tahu orangnya? Tanyaku. Ada orangnya, tapi bukan orang desa sini. Jauh, Pak Ulis.
ucapnya. Di mana? Tanyaku penasaran. Di Haurgelis. Tapi bisa dipanggil ke sini, jawabnya. Ya sudah, besok saja, karena sekarang sudah malam, ucapku. Esok paginya, salah seorang kuperintahkan berangkat ke Haurgelis. Sambil menunggu sang pawang buaya datang, yang ada kuperintahkan untuk turun kembali mencari jasad yang tenggelam. Siapa tahu sekarang sudah dapat timbul atau mengambang di permukaan air. Sementara itu, Dirta tidak henti-hentinya menangis sambil berteriak-teriak memanggil anaknya yang tenggelam 2 hari lalu. Semenjak bercerai dengan istrinya setahun yang lalu, anaknya itu memang ikut dengannya, sedangkan istrinya pulang ke orang tuanya. Sampai menjelang zuhur, yang kuperintahkan ke Haurgelis belum juga datang. Aku dengan bersabar menunggu di pinggir sungai Cipunagara sambil memperhatikan orang-orang yang sedang mencari jasad anaknya si Dirta. Aku dengan bersabar menunggu di pinggir sungai Cipunagara sambil memperhatikan orang-orang yang sedang mencari jasad anaknya si Dirta. Memang bila musim kemarau, airnya dangkal hanya sebatas lutut hingga perut orang dewasa. Tetapi ada lokasi-lokasi tertentu yang dipercaya masyarakat di sekitar Cipunagara menyebutnya kedung yang cukup dalam. Tempat ini adalah lokasi bersemayam makhluk halus, penunggu atau penghuni kerajaan siluman air Sungai Cipunagara. Ya, Sungai Cipunagara yang membentang dari selatan ke utara itu memang menyimpan mitos daerah-daerah yang dilaluinya, mulai dari wilayah Kabupaten Sumedang sampai ke hilir di wilayah Pamanukan Kabupaten Subang. Mitos-mitos bermunculan seperti kisah sepasang pengantin dilarang menyeberang Sungai Cipunagara, atau orang di luar wilayah tersebut jangan mandi di sungai itu. Dan memang mitos itu berlaku hingga sekarang dan terbukti ada yang jadi korban. Masyarakat sepanjang sungai ketika penumpasan G30 SPKI hampir setiap hari menguburkan mayat-mayat yang mengambang dari hulu menuju hilir dalam keadaan tidak utuh lagi. Ada yang tangannya hilang atau kepalanya tidak ada, isi perutnya kosong, dan alat vital hilang, dan banyak lagi. Ba'da asar, pawang buaya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Aku selesai sholat asar di surau tidak jauh dari rumah Dirta. Sebelum terjun ke lokasi, Dirta dipanggil ke surau. Orang yang dipanggil Abah dengan keahlian pawang buayanya itu meminta Dirta untuk menceritakan awal kejadiannya. Kadang-kadang aku dan warga ikut nimbrung untuk melengkapi cerita Dirta. Sesekali pria setengah baya bertubuh kecil yang dipanggil Abah itu manggut-manggut dengan mulut komat-kamit dan matanya dipejamkan beberapa saat. Dirta, anakmu ada di suatu tempat yang aman, makan dan minum disediakan, ucap Abah sambil tersenyum. Semua yang hadir saat itu senang mendengarnya, tetapi anak itu bukan di alam manusia. Demikian tegas Abah. Suasana hening dan tegang, apalagi Dirta ingin segera Abah melanjutkan ucapannya. Anakmu ada di dunia yang tidak tampak oleh mata sembarangan orang. Persisnya dia ada di alam lembut penguasa kerajaan Kedung Cipunagara, terang Abah. Apakah bisa diambil kembali, Abah? Tanyaku. Bisa, jawab Abah singkat. Tetapi nanti bila kita ke sana, Abah minta kepada Dirta, apa yang ada di depan matamu harus diakui. Ingat itu, ujar Abah memperingatkan Dirta. Baiklah Abah, ucap Dirta. Abah melanjutkan lagi ucapannya, seraya sepasang matanya melihat orang-orang yang ikut riungan saat itu. Abah minta seorang saksi dari pihak aparat desa sini, apakah ada? Tanyanya. Ada Bah, Pak Uli Supena ini. Jawab beberapa warga serempak menunjukku. Pak Uli siap jadi saksi? Tanya Abah. Insya Allah siap Bah, jawabku singkat. Nanti kita bertiga, Abah, Dirta, dan Pak Ulis berangkat ke Raja Penguasa Kedung Cipunagara supaya anak Dirta dikembalikan. Tetapi seperti yang sudah Abah katakan, apapun yang kamu lihat di sana harus diakui. Mengerti Dirta? Abah menerangkan sambil mengingatkan kembali kepada Dirta. Dirta mengangguk. Iya Bah, tegasnya.
Setelah semua siap, kami berangkat menuju Sungai Cipunagara. Warga mengikuti dari belakang, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Aku sedikit tegang, juga bertanya-tanya di dalam hati, apa yang akan dilakukan sang pawang buaya ini. Abah menyuruh yang lain agar menunggu saja di bibir sungai, sementara aku dan Dirta disuruh turun ke air. Sang pawang dengan diapit oleh aku dan Dirta. Tangan kananku dipegang erat-erat oleh tangan kiri Abah, dan tangan kiri Dirta dipegang erat-erat oleh tangan kanan Abah. Kami disuruh menghadap ke tengah sungai, lalu memejamkan mata, dan diminta jangan sekali-kali membukanya sebelum ada perintah dari Abah. Jangan pula kalian menengok ke belakang, pesan Abah. Entah berapa lama berlalu, kudengar Abah berucap agar kami segera membuka mata. Aneh, saat aku membuka mataku, yang di hadapanku bukan lagi air Sungai Cipunagara, melainkan jalan lurus dengan bunga-bunga tumbuh di sampingnya, indah sekali. Rumah-rumah berderet tertata rapi, bersih, tidak ada sampah. Sepanjang jalan yang kami lalui, aku tidak henti-hentinya berdecak kagum di dalam hati, menyaksikan keanehan dan keindahan yang tampak di depan mata. Waktu itu kami juga berpapasan dengan sejumlah penduduk yang ramah-ramah, selalu mengangguk dan tersenyum saat berpapasan di jalan dengan kami. Uniknya pakaian yang dikenakan sama, warnanya hitam. Kepala mereka juga memakai ikat warna hitam pula, baik perempuan maupun laki-laki. Kami bertiga terus saja berjalan mengikuti Abah dari belakang. Semakin jauh melangkah, semakin banyak orang kami temui. Seperti layaknya memasuki pusat kota, tetapi tidak kutemui kendaraan. Semua berjalan kaki, sekali-kali Abah bersalaman, berbincang-bincang seperti yang sudah kenal sebelumnya dengan orang yang dijumpainya. Pak Ulis, sekarang ini kita berada di dasar Sungai Cipunagara, dan sebentar lagi kita sampai ke tempat di mana anak Dirta berada, bisik Abah kepadaku. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di benakku yang akan kusampaikan kepada Abah, seperti kenapa tidak keluar keringat, meskipun rasanya aku merasakan berjalan ini sudah lama sekali. Kenapa aku merasa hari itu terang di siang hari, tetapi ketika aku tengadah, tidak melihat letak posisi mataharinya. Kubiarkan pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi benakku sampai selesai tugas ini. Semoga saja kami semua selamat, berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami berjalan agak sedikit dipelankan ketika melihat di depan ada sepasang gapura dengan dua penjaga memegang tombak dan perisai di tangannya yang kekar berotot. Pakaiannya seperti pakaian wayang orang di televisi. Kelihatannya galak dan berwibawa, mungkin karena pengaruh postur tubuhnya yang tinggi besar, rambutnya gimbal sepunggung. Sampurasun Gusti Punggawa, ucap Abah memberi salam sambil membungkukkan badan kepada kedua penjaga pintu gerbang. Rampes Abah, ada perlu apa Abah kesini? Jawab salah seorang punggawa dengan suara menggema yang sepertinya sudah mengenal Abah. Abah kangen saja ingin bertemu dengan Paduka Raja. Apakah beliau ada di istananya? Tanya Abah. Ada Abah, kebetulan Kanjeng Raja baru pulang berburu. Sekarang ada di Paseban Rembukan dengan para patih, jawabnya. Ada masalah apa Punggawa? Tanya Abah. Hamba kurang tahu masalahnya Abah. Lebih baik Abah masuk saja ke Paseban kalau ingin menemui Raja. Ucap penjaga pula sambil mempersilahkan kami masuk dengan sebelah tangannya. Kami berjalan lagi melewati sebuah lapangan luas seperti alun-alun. Sebelum akhirnya kami tiba di sebuah istana yang sangat megah, dengan arsitektur mirip dengan istana-istana raja tempo dulu yang masih tersisa hingga sekarang. Aku seperti di alam mimpi, tetapi saat tanganku kucubit terasa sakit. Dirta juga banyak diam, mungkin benaknya sama denganku, banyak menyimpan pertanyaan tentang perjalanan ini. Banyak menyimpan pertanyaan tentang perjalanan ini yang belum sempat ditanyakan kepada Abah. Kami tiba di Paseban, semua yang di ruangan menyambut kami dengan ramah, terutama kepada Abah, yang sepertinya sudah mereka kenal sebelumnya.
Kami bersilakan duduk bersila setelah bersalaman. Di kursi yang mewah dan antik, duduk seorang yang dihormati oleh bangsanya, sosok yang karismatik berwibawa dengan pakaian kebesaran yang bergemerlapan emas permata. Selamat datang di negeri kami. Ada apa gerangan Abah dan rekan-rekan sudi datang ke negeri kami ini? Tanya sang raja. Sebelum Abah menjawab, lebih dahulu terimalah sembah dan sujud Abah dan teman-teman kepada Yang Mulia Paduka Raja, penguasa kerajaan Kedung Cipunagara. Ucap Abah sambil badan membungkuk, lalu diikuti olehku dan Dirta. Diterima sembah sujud Abah, salam sejahtera sebaliknya untuk bangsa manusia yang mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada bangsaku di sisi Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta. Ucap sang raja merendah, sambil tidak lepas olah senyum menghias bibirnya. Terima kasih atas sambutan dan doa daripadaku, Raja. Terlebih dahulu Abah akan mengenalkan orang-orang yang Abah bawa. Yang pertama adalah juru tulis Supena, ujar Abah menunjuk kepadaku. Dan ini di sebelahnya Dirta, warga Pak Uli Supena. Abah datang ke sini hanya perantara saja. Abah hanya menolong Dirta. Abah hanya menolong Dirta Kanjeng Raja yang lagi kesusahan. Coba ceritakan sendiri kesusahanmu nak Dirta kepada sang raja. Ucap Abah sambil menoleh kepada Dirta supaya bicara sendiri maksud kedatangannya. Dirta kelihatan gugup dan gelagapan saat diberi kesempatan untuk bicara sendiri. Melihat Dirta seperti itu, walau tanpa disuruh, aku yang bicara mengenai maksud kedatangannya. Begini Paduka Raja. Hamba di sini bicara mewakili Dirta karena selaku pengurus masyarakat, hamba berkewajiban menolong masyarakat hamba yang membutuhkan pertolongan. Bagus Pak Ulis. Silakan Pak Ulis yang bicara maksud kedatangan Dirta ke tempat hamba ini. Ucapnya mempersilahkan aku untuk bicara. Aku menarik nafas beberapa kali sebelum memulai. Saat itu 2 hari yang lalu, anak perempuan Dirta sedang main dengan temannya di pinggir sungai Cipunagara. Tetapi temannya pulang mengabarkan ke warga kampung bahwa anak Dirta terperosok ke sungai, kemudian tidak timbul lagi sampai sekarang. Begitulah maksud kedatangan hamba ke sini, ingin menanyakan apakah anaknya Dirta ada di sini. Apakah anaknya Dirta ada di sini, Paduka? Dan sekalian dengan izin Paduka, kami ingin membawa pulang kembali. Ucapku dengan tutur bahasa yang lemah lembut, supaya jangan ada yang tersinggung. Sebelum membahas mengenai anak perempuan Dirta, sang raja melemparkan pertanyaan ke para patih yang hadir saat itu dengan suara yang nyaring, sehingga membuat aku kaget. Wahai para patih, apakah ada di antara kalian yang berani-beraninya mengganggu anak manusia? Teriaknya menggema mengisi ruangan paseban. Ampun Gusti, hamba yang hadir di ruangan ini tidak berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Paduka Raja, bahwa rakyat kerajaan Kedung Cipunagara dilarang mengusik, apalagi membawa bangsa manusia ke negeri ini, kata salah seorang patih. Pak Ulis, Abah, Dirta, kalian dengar sendiri apa yang dikatakan patihku tadi bukan? Ucap raja dengan suara rendah. Ampun Gusti, hamba mendengarnya. Hamba kesini bukan menuduh, tetapi hanya bersifat menanyakan semata. Hamba tidak menuduh. Abah menjelaskan sembari mengangkat kedua tangannya. Maaf beribu maaf Paduka Gusti. Seperti yang sudah Abah katakan tadi, kami kesini hanya menanyakan. Kalau memang ada terima kasih, tetapi kalaupun tidak ada, kami haturkan terima kasih pula atas keramah tamahan kesediaan Paduka Raja menerima hamba bertiga datang ke sini. Kataku melengkapi kata-kata Abah. Seperti yang sudah hamba katakan, bahwa bangsa manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada bangsa Kawula, dan sudah menjadi ketetapan bangsa Kawula selama ribuan tahun, bahwa nenek moyang bangsa Kawula melarang keras mengganggu manusia, apalagi memangsanya. Karena manusia makhluk yang paling mulia di hadapan Sang Pencipta. Sabda sang raja disambut anggukan kepala oleh para patih. Keadaan hening sejenak di paseban.
Semua membisu tidak bersuara. Coba ingat-ingat lagi, Patih. Apakah ada laporan dari masyarakat 2 hari yang lalu? Ujar sang raja kepada para patih yang hadir, memecah keheningan. Ampun Gusti, hamba hanya menerima laporan dari warga Pancer Kulon yang menangkap seekor anak kambing karena mengganggu tanaman sayuran, dan sekarang anak kambing itu sudah ditangkap, lalu hamba simpan di istal. Ucap salah satu patih memberitahukan kepada rajanya. Apakah itu milikmu, Dirta? Tanya sang raja. Ampun Gusti, hamba orang miskin, hamba tidak punya kambing, jawab Dirta singkat. Mendengar jawaban Dirta seperti itu, mendadak Abah jengkel. Kenapa dia tidak mendengar nasihatnya saat riungan di surau? Apa yang dilihat atau dikatakan harus diakui apapun bentuknya. Tapi Abah tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan sang raja. Setelah berbasa-basi, kami bertiga akhirnya pamitan pulang. Kami berjalan memotong, bukan jalan yang tadi sewaktu berangkat. Kami berdua disuruh Abah menutup mata. Ketika kami disuruh membuka mata kembali, kami sudah berada di pinggir sungai Cipunagara dengan air sebatas lutut kami. Tapi kenapa bajuku tidak basah? Sungguh pengalaman yang luar biasa dan tak akan kulupakan seumur hidupku. Penyesalan yang sungguh teramat sangat ketika Abah menyalahkan Dirta yang tidak memegang nasihatnya sebelum berangkat. Dunia kita dengan dunia siluman buaya sangat berbeda. Tidak sama seperti manusia melihat manusia. Kalau wujud asli buaya tampak di permukaan air memangsa manusia, kemudian menyeretnya ke dalam air, itu yang dilihat buaya bukan wujud manusia lagi, tetapi bisa kambing, celeng, atau hewan-hewan lainnya. Begitu pula sebaliknya pada manusia, apabila hanya dilihat dengan 2 mata kita, wujud mereka adalah buaya. Akan tetapi apabila manusia melihatnya dengan mata batin, akan timbul keakraban sesama makhluk ciptaan yang maha kuasa, seperti yang Pak Uli Supena alami bersama Abah tadi. Kata Abah panjang lebar sebelum dia kembali ke Haur Gelis. Lantas bagaimana nasib anak Dirta, Abah? Apakah jasadnya akan mengambang dan bisa kami kuburkan sebagaimana layaknya? Tanyaku penasaran. Mudah-mudahan, ujar Abah datar. 6 bulan sudah Dirta menanti penantian yang sia-sia di pinggir sungai Cipunagara. Anaknya datang hanya di dalam mimpi dan memberi senyuman. Bapak, aku tidak jauh darimu. Tengoklah anakmu menjelang maghrib di Cipunagara. Pasti ada, pesannya. Batinnya terpukul waktu pertama kali menunaikan pesan mimpinya. Di hadapannya ada sesuatu yang besar dan panjang sedang menantinya. Dia tak lebih seekor buaya. Buaya itu menghilang masuk ke air. Dirta menjerit sekuat tenaga memanggil nama putrinya. Sejak itu, tiap menjelang maghrib, Dirta duduk di pinggir sungai Cipunagara menanti anaknya. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang meratap-ratap memanggil-manggil nama anaknya. Sampai aku mengundurkan diri jadi juru tulis karena uzur. Jasad anak Dirta tidak diketemukan lagi. Bahkan Dirta sendiri menghilang entah kemana. Warga tidak mengetahui. Cuma tiap menjelang malam, ada buaya kecil suka menampakkan diri pada warga yang sedang mandi di sungai. Demikian sahabat sejuta kisah. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.